saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi untuk melihat keadaan normal pada bayi dan kelainan pada bayi. Masuk di prosedur prainteraksi persiapan anak. Sekarang kita masuk di tahap orientasi untuk menjaga privasi pasien dan baik ibu di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada bayi. Masuk ke tahap kerja. Pertama kita yang berikut kita masuk ke pemeriksaan umum. Yang pertama itu pemeriksaan tonus otot untuk melihat adanya pergerakan lengan pada bayi. Kita masuk di pemeriksaan tanda-tanda vital pada bayi. Di sini kita akan mengukur suhu tubuh pada bayi. Berikut itu kita melihat adanya bagian mulut pada bayi seperti bentuk bibir dan itu lihat dan radang langit-langit siklus patung darum pada bayi. Berikut saya akan mendengar bunyi pernapasan pada bayi. Yang berikut kita masuk di pengukuran antropometri. Itu adalah pengukuran fisik yang dapat diukur dengan alat pengukur seperti timbang dan ini pengukur lengan bayi, dada dan lingkar kepala bayi. Yang pertama itu mengukur berat badan bayi. Jadi BBL normalnya itu 250 sampai 400 gram. Yang kedua itu pengukuran panjang badan pada bayi. Jadi di sini kita melakukan dengan mengukur kepala sampai tumit pada bayi. Jadi pada bayi aterem ini panjang kepala dan tumit rata-rata itu 45 sampai 53 cm. Pemeriksaan lingkar kepala. Jadi normal lingkar kepala pada bayi aterem ini 34 sampai dengan 39 cm. Yang berikutnya itu kita mengukur lingkar dada. Jadi normal di lingkar dada pada bayi aterem ini itu 31 sampai dengan 35 cm. Yang berikutnya kita mengukur lingkar lengan atas. Ukur lingkar
lemak dan otot pada bayi. Kita mulai dengan pengukuran. Jadi normal pengukuran Lila ini kira-kira 11 cm. Baik, yang berikutnya kita akan melihat bentuk dan warna kulit pada bayi. Jadi kita akan melihat warna kulitnya itu kulitnya seperti memar, atau ini warna kulitnya itu ras, lesip, ada bintik-bintik atau tidak ada bintik-bintik pada bayi. Yang berikut kita masuk ke pemeriksaan kepala, melihat bentuk kepalanya itu turbul kepalanya, lalu tulang tengkorak, lalu kerut. Kita akan melihat bentuk bayi, apakah ada fontania atau anterior dan posterior, seperti melihat bentuk, ukuran dan rata cekungan atau mencebung. Berikutnya kita akan melihat bentuk wajah pada bayi, seperti misalnya sindrom Down, bayi Mongol, atau apakah wajahnya simetris atau tidak, kita akan melihat bentuknya. Kita akan melihat bentuk mata pada bayi. Di sini melihat sekretnya itu tampak tanda pendarahan atau tidak, terus itu terjadi reaktivitas di pupilnya itu baik atau tidak ada arah pandangan jarak dan bentuk pada bayi ini dengan menggunakan pen light. Yang berikut itu kita akan melihat bentuk pada telinga bayi, itu posisi dan hubungan dengan mata dan kepala atau tidak. Jika ditarik garis horizontalnya itu melewati mata atau seharusnya melewati sedikit bagian atas. Yang berikutnya itu kita masuk ke melihat di daerah bibir dan pelantung itu diraba apakah utuh atau tidak, ketidaksimetrisan bibir menunjukkan adanya palpasi wajah. Jadi pemeriksaan leher itu melihat pembesaran kelenjar ada atau tidak ada. Setelah itu gerakan leher, apakah ada hambatan, kesan nyeri saat bayi menggerakkan kepala. Jadi ini di sini kita akan melihat di dada ini kesimetrisan saat tarik nafas. Terus ini adakah rintihan, adakah ini reaksi rintihan dan reaksi dada tidak normal, menunjukkan gangguan nafas pada bayi. Yang berikutnya itu juga melihat di bagian payudaranya itu tampak membesar atau tidak adanya sekresi seperti susu BBL. Payudara itu kadang membesar dan tampak sekresi susu akibat pengaruh hormon estrogen maternal. Itu di bagian abdomen kita palpasi, seperti melihat itu pada bayi itu kita melihat di bagian hepar, limpa dan ginjal itu adakah distensi masa hernia, perut saat cekung, kemungkinan terdapat hernia diafragma, abdomen yang pada abdomen ini seperti abdomen yang membuncit, kemungkinan karena hepatosplenomegali atau tumor lainnya. Jika bayi menangis itu munculnya benjolan di perut, menunjukkan hernia di dinding abdomen. Sekarang kita melihat bagian ekstremitas atas, itu simetrisan dan bentuk dan ukuran jumlah jari-jari, ada selaput atau tidak, tampak garis terletak pada tangan atau tidak. Itu kita melihat genitalia dan rektum, itu seperti adanya lubang anus atau tidak ada. Setelah itu fesis sudah turun ke sekrum atau belum, juga sekrumnya itu 2 lubang kencing, ada atau tidak ada.
letaknya di mana, dan hidrokel ada atau tidak ada. Setelah itu kita melihat labia majora, itu menutupi labia minora. Lubang vagina adalah sekret atau bercak pada bayi wanita. Terkadang tampak adanya sekret atau bercak dari vagina. Hal ini bisa disebabkan oleh pengaruh hormon ibu. Yang berikutnya itu ekstremitas bawah, melihat bentuk pada jari-jari kaki bayi, seperti adanya selaput atau tidak, tampak garis terletak pada kaki atau tidak, tes orientis dan brown positif atau negatif pada bayi. Itu kita melihat di bagian punggung bayi itu seperti adanya tonjolan di kulit atau ada celahan di bagian punggung. Berikutnya itu refleks rotting, itu kita mengusap pipi bayi. Refleksnya itu kepala bayi akan berusaha mencari sumber sentuhan dan berusaha membuka mulut. Berikutnya kita masuk untuk melihat refleks bayi. Seperti yang pertama itu refleks burning, itu dengan cara memberikan rangsangan cahaya pada pupil mata bayi. Reaksinya itu pupil bayi mengikuti pergerakan sumber dari cahaya ini. Yang kedua itu kita melihat refleks Moro. Misalnya kita menarik kain bayi, apakah dia kaget atau tidak. Reaksinya itu seperti bayi akan menggerakkan kedua tangan dan kedua kaki kemudian menutup lagi. Ya. Yang berikutnya itu refleks rotting. Kita menggosok di bagian pipi bayi, itu refleksnya itu kepala bayi akan berusaha mencari sumber sentuhan dan yang berikut itu kita akan melihat refleks sucking, itu dengan memasukkan ibu jari ke dalam mulut bayi. Refleksnya itu akan mengisap dengan bayi. Berikutnya itu kita masuk ke refleks bowling, itu memberikan minuman pada bayi. Reaksinya itu seperti bayi menelan atau umumnya menyertai refleks mengisap tanpa menyebabkan bayi tersedak. Berikutnya kita akan melihat reaksi tonic net, itu pegangkan kedua tangan bayi seolah-olah akan mengangkat. Kita akan melihat reaksinya itu bayi akan berusaha seolah-olah mengangkat kepala atau tidak. Jadi setelah itu kita masuk ke lihat reaksi di bagian Babinski, itu gosokan atau gesek telapak kaki bayi sepanjang tepu luar dari arah tumit ke arah atas. Kita akan melihat reaksinya. Reaksi bayi itu jari-jari bayi akan hipektensi atau perpisahan seperti kipas. Berikut kita akan melihat refleks Palmer, cara letakkan jari atau suatu badan pada telapak tangan bayi. Kita akan melihat reaksi pada bayi, jari akan melekuk atau menggenggam. Yang terakhir itu kita akan melihat refleks melangkap bayi atau step walking reflex. Itu bayi diberdirikan, dipegang pada kedua ketiak dan kakinya disentuh lantai atau meja. Ia akan melakukan gerakan melangkah atau tidak. Jadi baik, itu saja pemeriksaan fisik pada bayi.